Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Septiawan. NIM saya 070221019. Saya dari Prodi SI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas pemrograman mobile lanjutan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau menjelaskan tentang sistem pendataan akademik mahasiswa menggunakan Firebase dan Kodular. Nah, jadi ini merupakan tugas lanjutan dari pemrograman mobile dasar pada semester sebelumnya. Jadi ini kemudian dilanjutkan. Nah, untuk yang pertama itu, untuk tampilan screen pertamanya itu nanti seperti ini. Ada NIM, nama, prodi, nomor WA, terus kemudian ada simpan, refresh, terus ada view, ada edit, delete. Nah, jadi di pemrograman mobile lanjutan ini kita harus menambahkan semua data ini ke dalam Firebase. Jadi datanya itu di Firebase sama sih sebelumnya dengan penggunaan Airtable, cuman bedanya di Firebase ini data real time dia, jadi tidak perlu di refresh, dia langsung otomatis berubah di database-nya. Jadi langkah yang pertama kita lakukan itu, kita akan membuat input pada data akademik mahasiswa menggunakan Firebase. Nah, ini dia untuk bloknya itu seperti ini, btn input. Kemudian di dalamnya terdapat txt NIM, txt nama, SPN prodi, dan txt WA. Nah, seperti ini dia tampilannya. Jadi setiap ada 4 variabel dia dimasukkan untuk setelah kita masukkan itu, kemudian kita akan menambahkan Firebase database 1. Nah, ini untuk menyimpan data dari NIM, nama, prodi, dan nomor WA tadi. Jadi dia disimpan ke Firebase database 1. Jadi pada screen, jadi pada desainnya ini, di sini bisa kita cari Firebase. Nah, yang ini kemudian kita tambahkan aja seperti Airtable kemarin, tambahkan aja di bawah ini. Nah, kemudian ini kita ambil tokennya sama URL-nya dari sini ya. Kemudian kita akan mencoba apakah button inputnya ini sudah bisa digunakan. Mencoba button editnya, seperti yang tertera di sini, ada NIM, nama, SPN prodi, sama WA ya. Nah, kita coba di sini. Nah, untuk ini itu kita masukkan 00210 namanya dan ini sistem relasi kita simpan.
datanya berhasil disimpannya, tidak berhasil disimpannya, kita akan melihat datanya itu di Firebase. Apakah dia masuk di Firebase? Nah, masuk ya teman-teman. Ini dia M. Angga Septiawan. Sesuai ya namanya. Kita buat satu lagi coba. Krisna. Lagi. Oke, data berhasil disimpan ya. Kita akan melihatnya kembali di Firebase. Apakah dia muncul? Nah, muncul ya si Krisna muncul. Oke, berarti berhasil. Kita tekan dulu ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke screen keduanya teman-teman. Jadi dia ditambahkan di screen kedua yaitu read. Nah, di read ini versi root tentang root untuk button edit, button delete sama kembali awal mana. Jadi dia supaya kita bisa melihat yang sudah dimasukkan di Firebase tadi, karena kan dia beda database yang sebelumnya. Nah, jadi yang apa itu dia nanti di sini dia seperti ini tampilannya. Kalau ya sudah masuk ke screen read. Nah, ini untuk tampilannya nanti ini di sini ada button edit dan button delete sama memasukkan indeks-indeks ininya supaya dia bisa diedit dan keluarnya sesuai. Terus sama ini untuk membuat bentuknya itu seperti list ini. Itu kita tambahkan ini ya. Ini Colin 3 leaf U1. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jika sudah kita masuk ke dalam tampilan readnya, dia agak rapi dari mana. Nah, di sini kan ada Firebase database 2, ada Firebase database 3, karena Firebase database 1 tadi udah digunakan untuk di button inputnya. Jadi ini edit dan delete. Nah, seperti ini tampilan button editnya teman-teman. Dan ini notifier-nya, dan kemudian ada button delete-nya teman-teman. Nah, jadi itu semua komponen-komponen yang ada di dalam screen kedua, yaitu screen read. Jadi kita akan coba apakah ini semuanya bisa digunakan atau ada yang error. Yang pertama kita akan menggunakan button edit ini untuk button kembali. Kita akan menggunakan button edit yang sini. Bukan seperti ini. Nah, ambil tadi yang masukkan enggak. Nah, enggak, ini bakal kita edit. Kita
kita bisa pilih dulu. Misalnya kita pilih ini ya enggak, terus kita edit. Nah, kita ganti namanya menjadi M Panji. Terus ininya tadi sistem informasi kita ubah ke kimia. Ini teleponnya masih berubah. Ini 4. Ininya 10. 70. Oke, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil diganti. Kemudian kita masuk ke Firebase-nya lagi, kita lihat apakah data yang berhasil diganti. Nah, kemudian notifikasinya sudah masuk, bahwasanya sudah berhasil diganti ya. M Angga tadi menjadi M Panji kimia, dan nomor telepon juga terganti, serta NIM-nya juga terganti. Berarti button editnya sudah bisa digunakan dan sudah benar. Kemudian lagi ke sini, setelah tadi di sini sudah berubah menjadi Panji, itu button editnya kimia. Nah, kemudian kita refresh kemudian screen-nya, dan kita lihat, nah di sini sudah berganti namanya menjadi Panji. Jadi kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus, karena tadi kan sudah ada button delete. Sekarang kita akan mencoba ke button delete nya ini, fungsi ini sudah kita pilih ya. Kita harus memilih terlebih dahulu, kita pilih ini, saya pilih Panji tadi. Kemudian kita tekan delete. Nah, kemudian keluar dia notifikasi, apakah Anda yakin ingin menghapus data, yakin atau tidak. Itu karena di sini tadi kita sudah buat tombol ini notifier satunya ini untuk delete nya tadi. Nah, ini dia ada show notifier nya untuk pengetahuan apakah kebetulan mau dihapus atau tidak. Kemudian kita pencet login. Nah, data berhasil dihapus. Kita coba restart lagi ini, terus kita kembali. Nah, si Panji tadi sudah hilang. Nah, si Panji tadi sudah hilang. Oke, untuk kemudian yang selanjutnya saya akan menambahkan untuk tambahan keluaran dari bapak itu rasanya kalau NIM-nya sama itu dia tidak akan bisa tambah, dia nanti akan keluar notifikasi itu data sudah ada gitu. NIM sudah terdaftar gitu. Jadi kalau NIM-nya double kan, di input itu double, jadi nanti dia keluar NIM sudah terdaftar itu ada, sudah dimasukkan ke Firebase database 3. Jadi kita akan mencobanya. Kali ini kita kembali sini, kita masukkan NIM-nya tadi 07. Ini punya si Krisna, kita tengok Krisna NIM-nya 0702 1017. Oke, kita akan coba 07 1017. Nah, kita buat informasi, terus kita masukkan nomor teleponnya seperti tadi teman-teman. Nah, kita simpan.
dia akan mengeluarkan notifikasi seperti ini teman-teman. Ini berarti menunjukkan NIM-nya itu sudah ada, jadi dia tidak menerima. Masukkan kembali, kita lanjutkan lagi. Ada argumennya, NIM-nya sudah ada teman-teman. Masukkan data NIM. Kemudian kalau kita ubah ini menjadi NIM-nya yang berbeda, nah kemudian kita simpan, nah data akan berhasil ditambahkan. Jadi teman-teman, kita lihat di Firebase database-nya. Ya, berhasil ditambah ya teman-teman. Ini si ucup informasi ya. Tadi juga sama, dia tidak bisa menginput ya ke dalam Firebase karena sudah memiliki dua NIM yang sama. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tugas UTS pemrograman mobile lanjutan. Jika saya ada kekurangan dan kesalahan dalam mempraktekkannya, atau menjelaskannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan para audiens. Saya sangat menerima kritik dan saran dari kalian semua, karena saya sudah sadar saya masih dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.